insya Allah rezekinya melimpah, utangnya lunas, banget banget sing kono. Bismillah malam ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina taqarkum khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Sekolah yang berapi-api sambutannya, gitu. Programnya ini nggak kalah sama madrasah. Ini saya yakin SD Plupuh 2 nanti mendunia, Bu. Nanti putra putri panjenengan itu nanti keluar negeri, bro, betul Bu? Ini ngomong bahasa Inggris loh. Bapak Ketua Komite yang saya muliakan, Bapak Ibu guru, tapi khusus pada kedua guru agama yang kembar ini, pada ganteng ini. Bapak Ibu ahli murid yang berbahagia, hari ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ibu Bapak bangga nggak kalau anaknya bisa ngaji? Yakin? Benar? Tolong jawab dengan jujur pertanyaan saya. Bapak Ibu kalau memang panjenengan itu bangga sama anaknya, siapa di antara panjenengan yang pernah ngasih hadiah anaknya ketika anaknya bisa baca Al-Quran? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liane mentalnya aku kabeh. Ibu Bapak ternyata punya anak bisa ngaji itu kebanggaan, tapi ternyata banyak orang tua nggak bangga. Bapak Ibu saya mau cerita dulu sebenarnya. Gini, saya di Solo itu Bu Pak punya remaja binaan 34. Itu remajanya remaja pang, anak pang. Pirsa Bu anak pang? Dudu pangwit Bu. Anak pang yang itu Bu Pak, rambutnya itu nantang langit. Gitu? Pakaian itu kadang sambung-sambung, gitu, dicepiteni, ditindiin, dirantai, digembok. Ini anak-anak paling Bapak Ibu nggak pernah mau pulang ke rumah, suka tidur di jalan. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Ramadan, saya panggil mereka ngaji. Saya ambil Al-Quran, saya tes ngajinya Bapak Ibu. Kaget saya. 30 anak pang nih Bapak Ibu itu sama aja ngaji kabeh. Yang 27 muatnya lancar, sing 7 plegak-plegak. Kula nggih komentar, kowe kok iso ngaji sing ngajari sapa? Aja ngece, Mas. Ngene-ngene aku mantan TPA lho. Ternyata anak pang nih Bu dulu pernah TPA. Pernah jadi santri TPA di masjid. Bahkan di antara mereka sudah hafal juz 30. Kok belajar apa itu kan piye to lele. Jawabnya santai kok. Lah piye Mas? Lah aku iso ngaji ra digagas karo mbokku. Ra digagas karo pakku. Tidak digagas Bapak Ibu. Ora diperhatikan. Maka Bapak Ibu ampun bangga dulu kalau putra panjenengan, putri panjenengan di usia SD ini sudah bisa ngaji. Sudah hafal Quran. Kenapa? Tantangan sebenarnya nanti remaja. Dongkalnya. Maka Bapak Ibu, ini saya mau cerita. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nih, anaknya misalkan rawuh panjenengan. Bu, baru mulai sekolah langsung lapor. Bu, apa? Aku mau ngaji sama Ustadz Amin. Oh, terus? Aku sesuk EPTA. EPTA apa? Al-Quran. Oh, ya wis. Kok mong ya wis Bapak Ibu ini anak mutung besok. Rajin ngaji meneh apa? Ngaji gak ada penghargaan. Kalau perlu Bapak Ibu kalau panjenengan betul-betul bangga anak bisa ngaji Bu, siapkan kejutan. Tekok yang naik sak durung anak lapor tekok ya. Ibu setelah ngaji ora? Ngaji. Ikra piro? Ikra kapan? Kamu kapan? Dengaran tekok. Orang masalah dengan
pada anaknya, kita tuh bangga kalau dia bisa ngaji. Kita udah siapin hadiah. Besok laporan anaknya, Wih, aku serta, mari diterima. Ayo malu aku. Nanti Jajan hadiah buat kamu. apa? Bakso. mau bakso seneng loh Bu, mie ayam seneng. Saya masih ingat dulu waktu usia kelas 1 SD bisa ngaji Bapak Ibu oleh bapak saya itu dicekel kayak pitik jagung. Dicekel kayak Bu, bayangkan. Dicekel Bapak Ibu, dibeleh, dibancai saya. Sak kampung dikumpul kemudian dari tok lendok seksenono saiki Nasir bisa ngaji. Sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Maka Bu Pak siapin kejutan, mulai kongman, boleh pitik Bu. Untuk apa? Ini bukti mendukung Bapak Samiono. Program ini SD luar biasa. Kalau rumah sama sekolah itu kompak Bu, jangankan Malaysia, Amerika lewat. Saya yakin besok itu Bu ada siswa-siswi ini yang jadi pemimpin dunia. Ada yang jenderal, pengusaha sukses, ada yang presiden, menteri. Tapi kok ini Pak? Nanti kecamatan lain udah cemburu. Kok iso lupa loro? Kok bisa kalah? Bapak Ibu, tugas saya hari ini adalah ayo bareng-bareng urus anak. Setuju Bapak Ibu? Nah, saya dapat bocoran dari Bapak Kepala Sekolah nih, tapi saya nguping. Katanya nih, orang tua siswa SD Negeri Plupoh 2 itu kompak-kompak. Betul atau salah? Kompak-kompak, betul atau salah? Pas semangat tuh. Kompak, betul atau salah Bu Pak? Katanya orang tua murid SD Negeri Plupoh 2 ini orang tuanya semangat-semangat, betul? Orangnya ramah-ramah, betul? Orangnya orang galak, betul? Pengakuan dosa. Buktinya apa? Anaknya bahagia. Maka hari ini saya mau ngetes orang tuanya. Kalau orang tuanya bahagia di sekolah di sini, mesti anaknya bahagia. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu bahagia nggak nyekolahkan anak di sini? Bahagia Pak. Tapi saya belum percaya. Saya mau permainan dulu Bapak Ibu. Kalau memang panjenengan bahagia, saya mau ngetes dulu. Gampang permainannya. Kalau saya bilang cek, Bapak Ibu tepuk 1. Oh, gampang toh? Jadi bocah gampang banget. Nah, ada satu tepuk berarti orang bahagia. Nah, kalau saya bilang cek tepuk 1. Kita lihat siapa yang betul-betul bahagia atau yang pura-pura bahagia. Siap, Pak Kepala seneng persani. Sing kleru nang. Siap. Cek terus lagi ya. Ya. Cek. Belum kompak. Cek. Kurang banter. Masih ini ya. Cek. Kalau ceknya 2, tepuknya 2. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Bahagia. Belum selesai. Kalau saya bilang du, Bapak Ibu tepuk paha. Orang kalau gemesarannya. Ini bukti kita. Ini nonton dong apa? Ini Mbak mau guyu tak? Ini Mbak mau guyu kabeh nih ya. Kalau dum tepuk paha, kita coba nih. Karena Bapak Ibu kalau rumah bahagia, sekolah bahagia, anaknya juga bahagia. Maka apapun cita-citanya nanti terkabul Bapak Ibu. Maka bagi anak-anak nggak ada guru galak, nggak ada wong tua galak. Sing ana Bapak Ibu guru karo wong tuane sing nyeneng. Oke, setuju Bu Pak? Oke, sekarang kita coba. Kalau saya bilang du, tepuk paha. Sudah siap. Du. Tepuknya dhewe lho. Du. Kalau du-nya 2, tepuknya 2. Du, du. Du, du. Du, du, du. Permainan dimulai. Level 1. Kalau ini bisa Bapak Ibu di panjenengan adalah orang tua yang bahagia mendidik anak, bahagia terhadap anaknya. Berani buktikan Bapak Ibu? Kita coba. Cek, cek. Dung, dung. Cek, dung. Dung, cek. Lolos. Jadi nggak ada sing belum.
Orang sing gelo karo anak. Jadi kok nek sapa toko. Ya ono. Alhamdulillah. Tapi gak cukup pengen anak sukses kalau hanya sekedar bahagia. Gak cukup. Panjenengan harus semangat mendidik anak. Level 2. Level 2 untuk membuktikan bahwa panjenengan itu orang tua yang semangat mendidik anak. Kita lihat bersama-sama, apakah panjenengan semangat mendidik anak apa orang? Level 2, 3 perintah. Siap Bapak Ibu? Ya. Cek cek cek. Cek cek cek. Dung dung dung. Cek cek dung. Dung dung cek. Cek dung cek. Dung cek dung. Ono sing bingung. Berarti ini semangat. Praktek kleru-kleru. Alhamdulillah. Beruntung banget SD ini punya orang tua yang semangat mendidik anak. Sudah bahagia, semangat. Nggak cukup bahagia Bapak Ibu. Nggak cukup semangat. Kudu orang tua yang sabar terhadap anaknya. Kenapa? Karena anak kita tuh beda-beda. Ya tahu betul kan? Pabriknya beda. Makanya orang tua yang sabar ini kunci anaknya sukses. Level 3. Ini untuk menguji apakah panjenengan tipe orang yang sabar atau tidak. Ketok, lu konang sedang nesu konangan. Oke, level 3, 4 perintah. Siap. Cek cek dung dung. Dung dung cek cek. Cek dung dung cek. Mahal. Ono sing dari nesu. Konangan. Astagfirullah. Tobat. Ibu bapak, hari ini tugas kita adalah bagaimana membuat anak kita itu bahagia belajar. Ya, mendidik dengan cinta dan ketelatenan. Karena anak-anak itu nyontohnya kita bapak itu. Nyontohnya kita, bukan orang lain. Kok gue gampang nangis apa toh? Lah bu, aku kayak nangis kok. Kok itu gampang nangis tuh? Pakku muni terus kok. Maka Bapak Ibu, ini adalah penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo bareng-bareng kita bersama-sama untuk menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nah, oleh karena itu yuk kita mulai bersama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama lengkap dari bersama Ustadz tadi, Ustadz Zainuddin nih. Andi, Ustadz Andi Zainuddin. Tambah Dewi. Nama saya Muhammad Nasir. Saya lahir di Mojosongo. Tapi saya punya pengalaman menarik di Plupuh, Pak Bu. Saya itu punya masa lalu di Plupuh. Cinta pertama saya. Orang Plupuh, Pak. Pokoknya tekor atau gini. Dulu saya sekolahnya di Mandua, jadi saya di Pondok Masjid Agung. Beberapa santri kan dari Plupuh kebanyakan. Nah, salah satu di antara mereka telah merenggut hati saya. Tapi saya move on kok Bu. Move on sekarang, udah ikhlas. Karena dia jadi istri saya sekarang. Oke Bapak Ibu, ini saya sehari-hari saya sebagai seorang guru. Saya guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru mahasiswa. Alhamdulillah. Tapi yang paling sering saya ketemu sama anak TK, Bu. Kenapa? Saya hobinya sama cah cilik. Jadi saya hobinya dongeng Bapak Ibu. Maka mohon maaf kalau nanti bahasa saya itu bahasa yang campur aduk. Karena hobi saya sama anak-anak. Nah ini juga anak-anak. Anak-anak tua. Nah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama belajar. Nah, lihat film ini Bapak Ibu. Kelihatan yang belakang ya. Iya, Bapak Ibu, film ini ada pesannya buat kita. Tadi ada mbah-mbah, gitu. Mbah-mbah itu menemui seorang pemuda yang sedang makan roti. Pemuda tadi makan roti 2. Mbah-mbah datang minta diberi nggak Bapak Ibu? Berapa? 1. Tinggal 1 mau dimakan. Datang cah cilik.
Minta, diberi nggak? Diberi. Ternyata itu jelmaan peri. Minta apa? Tak kabuli. Minta apa Bapak Bu? Mobil. Diberi nggak? Berapa? Separuh. Mobil separuh bopo. Gitu. Nah Bapak Ibu, ini pesan buat kita semuanya bahwa didik anak itu nggak boleh setengah-setengah Bapak Ibu. Didik anak nggak boleh setengah-setengah. Kenapa kalau setengah-setengah jadinya ranggena? Karena anak sekarang ini Bapak Ibu punya orang tua bayangan, punya orang tua baru, betul? Sing ngantani turu anak kita siapa? Boe atau Pae? Anak turu sing demok terakhir sapa? Boe, Pae, apa HP nih? Tangi turu sing digoleki sapa? Lorate Rabu, Pak. Harusnya sakit hati. Tapi saya mau tanya nih, tolong Bu Pak jawab dengan jujur. Jenengan lebih sayang sama anak atau sayang sama HP? Jujur. Lebih sayang sama anak atau HP? Bener? Sing sering dicekel anak itu HP nih. Jawabannya beda-beda loh. Aku nih kok yang nyekel HP. Kita itu nak jago, sing digawa HP-nya apa anaknya? HP-nya ya anaknya. Nganya ngekei ya. Kira-kira Bapak Ibu yang sering kita ajak ngobrol itu HP kita atau anak kita? HP. Bapak Ibu, saya pernah melakukan survei, ternyata kita sebagai orang tua itu lebih sering berkomunikasi dengan HP dibandingkan dengan anak kita. Betul? Beruntung Bapak Ibu yang nggak punya HP. Nah, sekarang saya balik Bapak Ibu. Kira-kira anak kita itu lebih senang main sama ibunya atau main sama HP? Mantap banget. HP. Kenapa Bapak Ibu? Karena ibunya sudah demikian. Karena dia mencontoh. Kenapa kamu lebih suka main sama HP? Lah aku kalah. Ternyata sering diseneni. Lah karena Bapak Bu ini saingan kita. Dulu saya pernah dapat wasiat dari guru saya almarhum Ustadz Badrul Tamam. Dia mudir Pondok Pesantren Iskarimah di Karangpandan. Dia berpesan pada saya Bapak Ibu, Mas Nasir tolong sampaikan sama ibu-ibu dan bapak-bapak di Solo Raya untuk hati-hati sama HP Bapak Ibu. Saya kaget, loh kok wasiatnya kok itu? Biasanya kalau Ustadz berwasiat pada muridnya, itu wasiatnya jaga sholatnya, jaga hafalannya, kan gitu? Enggak, HP. 2 minggu Bapak Ibu saya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Mikir itu, saya tanya guru saya tanya senior saya tanya orang-orang yang lebih pintar dari saya. Jawabannya ketemu 2 minggu kemudian Bapak Ibu. Apa jawabannya? Ternyata Bapak Ibu, dulu sebelum ada HP, kita itu Bapak Ibu bisa khatam Quran itu setahun bisa 3 sampai 5 kali. Dulu sebelum ada HP. Setelah ada HP, belum tentu setahun khatam. Betul apa betul? Dulu sebelum ada HP Bapak Ibu, kita itu bulan Ramadan bisa khatam Quran 3 sampai 5 kali. Dulu. Sekarang ada HP belum tentu sebulan khatam, kecuali harus di masjid bareng-bareng. Betul apa betul? Pertanyaannya, lebih penting HP apa Al-Quran? Jawab dengan tulus. Ayo, nah itu orang Islam jawabannya masih tulus. Lebih penting Al-Quran apa HP? Iki Islam Quran. Penting HP atau Al-Quran? Orang Islam jawabnya apa? Penting HP atau Al-Quran? Yang keras penting HP atau Al-Quran? Kurang keras HP atau Al-Quran? Kurang keras dan anak itu mesti ngomong kayak. Penting HP atau Al-Quran? Yang saingan penting HP atau Al-Quran Bapak Ibu? Al-Quran.
Sing sering dibawa kemana-mana HP-nya atau Al-Qurannya? Berarti Al-Quran sama HP penting? Gue jawab, kan di HP ada Al-Qurannya. Betul? Betul? HP-nya udah download aplikasi Al-Qurannya? Udah. Pertanyaannya, yang sering dibaca Al-Quran di HP apa WhatsApp-an? Nah lo, lebih sering baca Al-Quran di HP apa Facebook-an? Berarti Al-Quran sama HP penting? Ayo. Bapak ini fakta, ibu ini fakta. Artinya apa? Pantesan anak kita lebih senang sama HP. Lalu kita aja juga senang sama HP. Di rumah Bapak Ibu saya punya kesepakatan sama keluarga. Di rumah itu jam 6 sore sampai jam 9 malam HP off, HP mati, HP taruh di ruang tengah, semua nggak megang HP. Saya istri sama anak-anak nggak pegang HP. Ngapain? Karena jam 6 sampai jam 9 itu saatnya keluarga kumpul, istri, suami, anak kumpul di situ. Sehingga mau makan bareng yo bisa, ngaji bareng yo iso, mau coba buku bareng yo iso, ngobrol yo iso. Tapi kalau jam 6 sore sampai jam 9 kok masih ada HP nyala, saya pastikan keluarga itu akan sepi. Nggak ada diskusi, nggak ada ngobrol. Betul? Maka Bapak, saya kalau ada telepon jam 7 malam, saya lakukan anak saya, Kak, ayah ada telepon, boleh terima nggak? Enggak. Ya wis, saya tunda, saya telepon balik nanti jam 9. Betul. Kenapa? Konsekuensinya adalah itu. Kalau saya melanggar, maka anak-anak saya akan melanggar. Kalau saya melanggar, saya akan melanggar. Pernah suatu ketika saya lupa, saya melanggar. Hukuman kami adalah ketika melanggar itu moco sak juz. Moco apa sak juz. Saya lali terima telepon bar maghrib. Ayah melanggar, ayo. Hukuman. Saya ngaji sak juz. Konsekuensi harus saya lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya sekarang alhamdulillah saya bilang sama teman-teman, kalau telepon saya WA saya jam segini mesti saya nggak akan jawab. Saya jawabnya nanti jam 9. Telepon WA saya jawab jam 9. Apakah merugikan saya? Tidak, nggak rugi. Hanya mundur dikit, saya lebih menyelamatkan keluarga saya dibandingkan HP. Oh Bapak Ibu, ini penting sekali. Kalau pengen keluarga harmonis, mulai dari kita harus menang sama HP, jangan kalah sama HP. Yang kedua, saya tidak mengizinkan anggota keluarga saya ke kamar bawa HP. Anak nggak boleh bawa HP kamar, bahkan saya sama istri nggak boleh bawa HP ke dalam kamar. Kenapa? Apa bayangin, seorang suami istri ke kamar bawa HP. Bayangin, mesti turunnya umur-umuran. Ini kok HP dewe-dewe ya? Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Suami istri itu nggak romantis lagi. Ya, lupa dulu ketika pengantin baru, ya kan? HP dipakai, gitu. Lawang kunci. Satu itu. Kalau ke kamar bawa HP, pastikan hubungan suami istri nggak romantis lagi, nggak akrab lagi, nggak ada curhat-curhatan lagi. Mas, aku harus aku sibuk gitu. Tidak. Hubungannya searah. Yang pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau HP dibawa ke kamar Bapak Ibu, suhu di kamar itu penuh dengan radiasi. Di kamar panjangnya penuh radiasi. Dan radiasi itu akan nyerang otak dan saraf kita Bapak Ibu. Efeknya apa? Nanti suami istri gampang tersinggung. Istri gampang tersinggung sama suami, suami gampang tersinggung sama istri. Silahkan buktikan. Nyari survei. Terus gimana caranya? Kalau memang HP masuk kamar, matiin. Matiin. Di off kan. Ngecas HP juga di off kan, dimatikan. Jangan dinyalakan karena radiasi menyebar. Gitu. Sampai saya terima Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau kita ke kamar bawa HP, anak pun ikut-ikutan. Mbak, emang kamar bawa aku, aku yang bawa. Akhirnya anak masuk kamar bawa HP. Anak kamarnya bawa HP, apa yang dilakukan dia?
Ngegame, apa lagi? Ngegame masih mending, ada di para bu, mereka bisa video call dengan orang-orang yang kita nggak tahu siapa. Karena pernah ada kasus anak itu video call sama temennya sampai bugil lawan jenis. Dulu bapak ibu kita kecil, maksiat itu harus keluar rumah. Dulu, gimana lagi? Waktu kecil kita dulu maksiat itu kudu keluar rumah. Kenapa? Maksiat zaman dulu itu yuk nyolong pelem, betul punge, tonggone, gitu kan? Jipuk ndok putih, tonggone. Itu maksiat kita zaman dulu. Maksiat itu cuma sekarang mau maksiat nggak perlu keluar rumah, cukup di kamar anteng. Orang tua kan mengira anakku anteng toh, orang kaya anakmu gayangan. Padahal di rumah itu belum tentu dia aman, ya lebih ngeri daripada itu. Maka bapak ibu, ini sebuah pendidikan. Kalau pengen nanti anak kita itu baik, sukses bagi akhirat, maka ini harus kalah sama kita. Setuju bapak ibu? Nah, sekarang yang bawa HP angkat tangan. Semua bawa? Dikumpulkan. Enggak. Oke, selanjutnya bapak ibu. Nah, sekarang ini tadi. Ini tadi saya tanyakan. Sekarang HP sama Al-Quran nanti mana? Jawabannya kan Al-Quran, ya kan? Tapi faktanya yang sering diajak ngobrol adalah HP-nya. Oleh karena itu bapak ibu, ayo bareng-bareng. Kalau pengen anak kita nanti bahagia dunia akhirat, bahagia di rumah, bahagia di sekolahan, bahagia belajarnya, maka keluarga dan sekolah harus ngeblend. Ngeblendnya artinya apa? Ramah sama anak, senang sama anak. Caranya gampang bapak ibu. Ketika orang tua masih bisa bercanda sama anaknya, maka itu berarti anak sama orang tua nggak ada jarak. Ada jarak. Kalau bapak ibu sama anaknya bisa gojek. Tapi kalau bapak ibu udah nggak bisa bercanda sama anaknya, ini bahaya. Bahaya. Kenapa? Biasanya bapak ibu gampang nesu. Dia kan mudah marah. Oleh karena itu bapak ibu mudahlah bercanda sama anak. Kenapa? Sekarang banyak orang tua lupa caranya gojek sama anaknya. Banyak yang lupa cara gojek karo anaknya. Bapak ibu jadi saya mau tanya, bapak ibu di antara panjenengan adakah yang pernah marah sama anak? Pernah? Jarang atau sering? Pengakuan dosa. Kalau anak dimarahi itu seneng nggak bapak ibu? Enggak. Susah kan? Aneh. Panjenengan habis marah sama anak gelap betul? Enggak kan? Ketika anak marah sama kita, rata-rata anak mendekat atau menjauh? Nah, hati-hati. Kalau anak marah sama kita kok dia ngadoh, ini kesempatan orang lain untuk mengambil hati anak kita. Kalau dia dikejar sama HP, dia bikin status. Ibuku galak banget. Bisa mending, saya pernah baca status murid saya. Aku pengen ganti ibu. Maaf. Itu sesennya siapa? Bapak Wah, bapak ibu ini. Nah pertanyaannya, anak kalau marah sama kita, ini saya untuk ngadoh. Ini bahaya, sebab nanti dia besar dikit usia SMP, SMA, dia ramu ngadoh. Minggat. Lebih dari itu, bahkan dia itu berani melawan orang tuanya, menganiaya orang tuanya. Kenapa? Karena ketika dia marah menjauhi kita. Pertanyaannya, yang salah siapa? Siapa? Anak atau orang tua? Atau saya? Balik yang salah. Salah cerita. Bapak ibu, pertanyaannya adalah anak kok bisa kayak gitu nyontoh siapa? Orang tua. Saya mau jujur-jujuran sama bapak ibu. Ibu pernah marahan sama suami? Pernah? Kapan terakhir marahan sama suami? Udah lupa ya? Ya cinta banget sama suami. Bapak ibu di antara panjenengan siapa yang belum pernah marahan sama suami? Oh siapa ya? Udah hatam? Pasti panjenengan pernah marahan sama suami, pernah berantem sama suami. Pertanyaannya, ketika Anda marah sama suami, itu rata-rata mendekat atau menjauh? Jujur? Saya lagi nyesel kalau bojone ngadoh dan menyedak. Aku kok ora mantep ngono to ya. Nak lagi ngadoh, Bu, jenenge nak lagi
lagi kesengkel ingkang garwa. Nyedak apa ngadoh, Bu? Ngadoh. Pak teko bapake. Pak. Ketika lagi kesengkel ingkang garwa, rata-rata nyedak apa ngadoh, Pak? Nyedak. Orang nang efek kok. Terus orang semua kan Jawa ya. Bapak Ibu, survei membuktikan suami istri kalau berantem itu rata-rata menjauh. Menjauh. Ini dilihat oleh anak kita. Oh, Mbak anak padu nyata. Dapat contoh nih. Pertama, yang kedua, suami istri kalau berantem rata-rata yang banyak teriak-teriak itu adalah ibu. Dicontoh sama. Oh, Mbak anak sih ngomong. Kalau kita berantem sama suami, justru kok banting meja, banting gelas, banting anak ini nyontoh. Jadi Bu, kalau pengen anaknya berubah, dia nggak menjauh dari kita ke kamar, gampang caranya. Ketika panjangnya berantem sama suami, ganti cara. Orang aduh, ganti nyedar. Ganti, jangan menjauh tapi mendekat. Suamiku, apa? Aku pengen padu. Aku ya pengen deh. Saya yakin Bu, maka itu marahan akan batal. Iya, saya praktekin kok Bu. Sekarang saya kok marah sama istri Bu, lagi sama istri. Sekarang saya itu pakainya WA. Istriku, ayah marah. Kenapa ya? Pokoknya marah. Ya sudah, bodoh. Tapi cuma di WA doang, kan ketemu ya biasa. Kenapa? Karena kita nggak mau dilihat oleh anak kita. Saya itu bahkan bikin grup keluarga, isinya cuma saya sama istri. Betul. Jadi kalau lagi sumpah itu saya curhat di grup keluarga. Sedih punya istri, masaknya telat. Matanya telat, aku dia telat mangan. Kapan Bu bisa sarapan lu esok? Tapi kan saya nggak marah-marah sama istri. Saya cuma curhat di grup. Istri komentar, nanti tak bilangane ya, biar besok makan sarapannya pagi. Betul, besok sarapan lebih awal. Tanpa ada perang Bratayuda. Nah, coba Bapak bikin grup sama suami. Hasilnya beda nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kata Allah, ya tadi bilangnya di Al-Quran, di HP ada Al-Qurannya, betul? Ya, sekarang buka Bu, HP-nya yang ada Al-Qurannya. Surat An-Nisa ayat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la tarqum min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan dalam takut pada Allah, orang-orang sekiranya meninggalkan anak turun yang lemah, yang kita khawatir terhadap kesejahteraannya, maka bertakwalah pada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Bapak Ibu, Allah paling dawuh pada kita semuanya untuk khawatir terhadap nasib anak turun kita. Kita nggak boleh biasa-biasa saja dalam didik anak, nggak boleh. Harus total, harus penuh hati, penuh dengan keteladanan dan cinta. Maka nggak salah Pak memilihkan sekolah di sini di Pelupuh 2 ini. Sudah akademiknya dapat, agamanya juga dapat. Insya Allah Bu, Pak, anak soleh-solehah kita dapatkan. Allahumma. Nah, yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, ada 5 kelemahan yang mengancam anak kita. Ada 5. Yang ini harus kita waspadai. Jangan sampai anak kita kena 5 kelemahan ini. Karena kalau satu aja kena Bapak Ibu, masa depan anak kita ini akan terganggu, bahkan terancam. Yang pertama, ya, harta, fisik, ilmu, emosi, dan hati. Nah, lemah yang pertama, lemah harta Bapak Ibu. Kita nggak boleh ninggalin anak turun lemah harta. Apa itu lemah harta Bapak Ibu? Lemah harta itu bukan berarti anak yang nggak punya rumah, nggak punya TV, nggak punya HP, nggak punya uang, bukan. Tapi lemah harta itu adalah anak yang punya kepribadian tangan di bawah dibandingkan tangan di atas. Anak yang lebih suka minta-minta dibandingkan memberi. Bapak Ibu, saya mau tanya,
Kira-kira anak kita tuh lebih suka memberi atau minta? Jujur. Minta. 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 Anak kita lulus SD sudah memberi pada kita atau masih minta? Minta. Lulus SMP sudah memberi atau masih minta? Minta. Lulus SMA sudah memberi atau masih minta? Lulus kuliah sudah gaji orang tuanya masih jaluk? Minta. Rabi sudah memberi ke orang tuanya atau dijaluk? Minta. Sakit banget orang tua. Ya kan? Artinya apa Bapak Bu? Ini yang kita bahaya. Bahaya. Bu, Pak, saya pernah melakukan penelitian di Solo. Saya juga seorang dosen kan? Saya meneliti di Solo. Yang saya teliti adalah pengemis anak-anak. Nah, TP nangge Bapak Ibu. Pengemis anak-anak. Nah, TP nangge. Biasanya ketemu itu di mana Bapak Ibu? Di jalan-jalan gitu ya, di lampu merah. Saya meneliti Bapak Ibu pengemis anak-anak itu. Kaget saya Bapak Ibu. Saya teliti Bapak Ibu anak usia SD kelas 1, 2 itu udah minta-minta di jalan. Mereka itu dapat penghasilan Bu, dapat uang dari minta-minta itu sehari. Itu paling sedikit 300.000. Paling sedikit 300.000, banyak. Bahkan ada yang dapat sampai 1 juta sehari. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu belum lagi kalau lembur. Gemes aku itu. Belum lagi kalau musim lebaran Bapak Ibu. Bayangkan paling sedikit aja 300.000. 300.000 kali Bu sebulan berapa kira-kira? 9 juta. Cak cilik kelas SD itu penghasilan 9 juta. Lah nak dhewe-dhewean, lah ngajak mbake. Mbak, kowe kono ya. Ajak mboke. Mbok kowe kono. Pake kono. Wong papat mangkat kabeh. Wong sik itu paling sik 9 yuta ping 4 pira Bu? 26 yuta itu enek loro. Siang hari Bu saya lapar. Saya makan di warung dekat lampu merah yang saya telitinya anak. Saya pesen makan di warung itu. Bu, makan. Apa Pak? Nasi oseng-oseng, tempe goreng, sama teh anget. Pengemis anaknya Bu ngikutin saya. Ternyata dia juga lapar. Pesen makan. Bu, makan. Apa Dik? Nasi opor ayam. Kalah kelas dong. Oseng-oseng opor. Minumnya apa Dik? Es krim. Teh anget es krim. Hitung-hitungan Bu, saya habisnya cuma 6.500. Ini anak habisnya 13.500. Akeh aku apa akeh pengemisnya? Sugih aku apa sugih pengemisnya? Sing cocok jadi kepala sekolah aku apa pengemisnya? Jadi aku cocok jadi apa? Ngomong apa pengemis mah? Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi pribadi minta-minta nggak boleh di sini. Dididik oleh Pak Andi, Pak Amin, Bapak Kepala Sekolah untuk jadi anak yang punya kepribadian mandiri. Orang gampang jaluk. Ya, ini penting banget. Halo? Tidak gampang minta-minta. Kenapa? Karena dia mandiri. Bu, Pak, nyusewu. Kalau jenengan ngajak putrane ning pasar, arep tuku brambang. Sing dituku brambang tok apa mboten karo ngajak anak? Ning pasar ngajak anak, aja tumbas brambang. Leh, dari Ibu yuk. Nanti Mbak. Tuku brambang. Sing dituku brambang tok apa karo liyane? Ya kan? Ning sepalayan lah Indomaret atau apa ngejak anake. Ibu arep tuku rinso. Melu. Ora iso. Aku jajan. Udah bilang gak jajan. Ikutlah berangkat ke swalayan. Yang dibeli rinso saja atau sama yang lain? Ya kan? Tadi bilangnya gak jajan. Gulu nangis. Tegel mboten jenengan? Mboten toh? Yo nangis. Yo jaluk apa sih lho ya? Bu, Pak, sejak saat itu anak akan terus minta. Maka Bapak Ibu panjenengan kudu tegel meskipun punya uang. Karena anak itu harus dilatih tanggung jawab. Rarat mati saudara sama saya. Anak kita tuh nggak jajan nggak akan mati. Maka perlu dilatih Bapak Ibu. Maka di sini dilatih untuk mandiri. Ya, jadi lemah, harta harus kita hindarkan.
Caranya apa Bapak Ibu? Latih dia untuk bertanggung jawab. Nah, nomor 2, lemah fisik Bapak Ibu. Saya pernah punya murid kelas 6 SD, murid TPA, usia 12 tahun itu sudah kena gejala stroke. 12 tahun sudah kena stroke Bu. Jadi ini saya lehernya sudah ketarik. Katakan namanya, saya sebut namanya Fulan itu ya. Fulan, Apa mas? gitu. Udah ketarik. Udah makan belum? Pernah krungu apa? Udah makan belum? Belum. Aku sakit apa? Itu ketarik. Setelah dicek medis, di CT scan Bapak Ibu, ini ketahuan penyebabnya 2. Ini anak pertama kecanduan HP. Jadi di layar HP ini Bapak Ibu itu ada radiasi namanya sindrom blue. Oke, nanti bisa googling Ibu. Sindrom blue itu radiasi yang menyerang sel saraf. Jadi kalau anak kita sering game Bapak Ibu, matanya mesti rusak, telinganya mesti rusak. Yang paling parah sarafnya kena. Agustus tahun yang lalu Bapak Ibu di Mangkujayan, Persota Mangkujayan, itu rumah saya dulu. Karena saya pernah ngisi di sana, rutin ngisi di Mangkujayan itu, ngisi orang-orang yang kena gangguan jiwa. Di saya mungkin. Yuk bisa ya kayak gitu Bapak Ibu. Dan sampai sekarang masih punya jadwal saya itu ke Mangkujayan. Jadi yang kesana itu, tobat. Nah Bapak Ibu, Agustus tahun yang lalu ada 37 siswa SD, SMP, SMA dirawat di rumah sakit jiwa Mangkujayan Gebre Surakarta gara-gara kecanduan HP. Yang 25 rawat jalan, yang 12 rawat inap gara-gara ini. Maka Bapak Ibu, Anda harus punya peraturan yang kuat di rumah sebelum terlambat. Suatu saat nanti kita bahas masalah HP khusus ya. Sekarang atasnya bagaimana? Yang pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu, ini anak punya gejala stroke gara-gara apa? Makan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Dia suka jajan. Jajan nggak pernah berhenti. Dan anak-anak kalau jajan itu mesti yang dibeli itu mesti yang rasanya enak. Saya mau survei. Ada anak di sini? Anak-anak ada? Nggak ada. Nah itu anak-anak. Ini karena kok diurai. Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau misalkan dengan anak-anak nih, saya punya 2 makanan. Satu perso taruh, satunya entek. Entek tahu ya, Bu ya. Kira-kira anak kita lebih suka taruh atau entek? Taruh. Citato sama suwek. Citato. Citos sama kimpul. Kira anak-anaknya ya. Anaknya lebih suka makan tempe goreng atau kentang? Lebih suka makan botok apa stik? Nak boe? Ini loh Bapak Ibu, yang dimakan anak kita saat ini adalah makan makanan ya, mohon maaf. Ya Bapak ya, saya biasa di hutan. Jadi ini yang menyebabkan anak kita itu mengalami gangguan syaraf. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo mulai sekarang ini pilihkan makanan yang sehat buat anak-anak kita. Ini tadi fisik. Cirinya anak kita gampang loro. Dulu orang kena penyakit dalam, tipes itu rata-rata orang dewasa dulu. Gitu. Zaman saya kecil itu kena tipes itu rata-rata orang yang sudah sepuh-sepuh. Tapi sekarang anak PAUD sudah kena tipes. Betul? Kenapa Bapak Ibu? Karena dimakan makanan yang kayak tadi itu. Apa nggak boleh? Boleh. Yang nggak boleh kalau terlalu banyak. Sampai sini bisa terima Bapak Ibu? Nah kalau anak kita pulang jaluk jajan, kira-kira turuti mboten? Jajan. Kata Pak Ustadz ora. Aku orang mau pengajian. Pinter ngomong deh. Maka Bapak Ibu, ayo bikin peraturan. Biasakan kalau mau tindakan janjian dulu. Nah, Ibu mau ke pasar. Melu. Tapi hanya ikut, nggak jajan. Janji. Bener? Nangis, Ibu nggak gagas. Aku nangis. Tegel lah Bapak Ibu, karena dengan tegel itu
itu buat anak itu akan apa? Akan belajar tanggung. Pertama lagi lemah apa? Apa? Harta. Yang kedua lemah fisik. Yang ketiga ini lemah ilmu. Lemah ilmu. Lemah ilmu cirinya Bapak Ibu, kalau anak kita ini sudah nggak mau lagi sekolah. Dia sekolah bukan lagi karena dia maunya sekolah, tapi karena dia gara-gara disuap oleh orang tuanya. Saya pernah diundang, Bu, Pak, ke UNS diskusi tentang pendidikan anti korupsi di sekolah, di PAUD. Ternyata Bapak Ibu, di PAUD itu ada indikasi, mohon maaf nih, indikasi baik itu di PAUD-nya atau di orang tuanya itu aktivitas yang merembet korupsi. Contohnya, mohon maaf nih, kalau kita ngerayu anak sekolah, di sekolah ya Dik ya, nanti mama beliin coklat. Ini bukan motivasi, ini gratifikasi. Sekolah yang baik ya, nanti mama ajak dolan. Ini suap, bukan motivasi. Sekolah ya, kalau nilaimu kamu bagus, nanti mama ajak piknik. Ini suap, bukan gratifikasi ya, bukan motivasi. Ini gratifikasi. Hati-hati. Beda antara motivasi sama gratifikasi. Kalau motivasi itu berkaitan dengan kemampuan anak. Anak pintar ngaji, maka iming-imingnya yang berhubungan sama ngaji. Anak pintar melukis, iming-imingnya yang berhubungan sama lukis. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini saya terima lagi Bapak Ibu. Nah, jadi itu lemah ilmu. Nah, lemah ilmu. Bapak Ibu, bicara tentang lemah ilmu lagi. Banyak anak kita ini sewu, itu suka sekali mengajukan syarat kalau sekolah. Perhatikan Bapak Ibu, ini gambar anak-anak di kota. Mudah-mudahan di Kukuh nggak ada ya. Nah, gambar anak di kota. Sedang apa Bapak Ibu? Sedang apa? Tawuran. Apalagi? Merokok. Bapak Ibu, kalau anak yang merokok bangga nggak Pak? Bangga betul? Bu, nah misalkan putra panjenengan merokok, seneng apa sedih? Perasaan ibu bagaimana? Anyel, aku anyel pengen rokok. Mau anyel toh cukup? Kalau ibu gimana? Anak yang rokok misalkan, apa yang ibu lakukan? Dipenging, tak penging lho le, ngono. Bapak Ibu pelajar ya, ini pelajar. Mohon maaf, ini hasil survei. Pelajar kalau dia itu merokok, mohon maaf, nanti dia akan berpengaruh pada perilakunya, akhlaknya, adabnya. Dia semakin berani sama orang tuanya dan dia akan sulit berkata yang lembut, apalagi bosok. Bapak Ibu, ini penting banget. Ilmu. Dulu anak lulus SMP, mau SMA itu bilang sama ibunya, Bu, aku belum SMA, nanti kok ke motor sih. Betul? Lulus SMA, mau kuliah, ngajukin syarat, aku belum kuliah, nanti kok ke laptop sih. Lulus SD, mau SMP, gelap gitu kok ke HP. Ngajuin syarat semua. Berarti kalau itu yang pengen sekolah siapa ya? Ibu dia atau anaknya? Bu. Jarang ada anak yang bilang, Bu, aku pengen sekolah, aku nggak bisa bener apa-apa. ada anak kayak gitu? Ada. Itu 1, 2. Mentolong nggak kita Bapak Ibu? Nggak mentolong kan? Kita berupaya untuk ngasah itu. Tapi ini langka Bapak Ibu. Ini lahir dari keluarga yang bisa mendidik dengan tepat pada anak-anaknya. Bisa yakin di buku 2 ada. Yang keempat, lemah emosi. Cirinya Bapak Ibu, anak itu gampang nesu. Dilok ke sitik nesu, dikandani nesu, dinasihati mutung. Ada nggak anak kayak gini? Bocah itu kok boten? Bocah itu kono. Kalau sudah ada anak kita yang kayak gini Bapak Ibu, ini pertanda. Jadi anak punya lemah emosi, motongan, ngambekan, gampang nesu. Ini bahaya Bapak Ibu, bahaya. Harus segera diatasi. Nanti saya berikan solusinya. Yang kelima adalah lemah moral atau lemah hati Bapak Ibu. Ini foto saya ambil di internet, ini hasil aborsi Bapak Ibu. Besok ya aborsi ya. Iya. Ini dilakukan oleh anak usia SMK kelas 2.
SMK kelas 2, Putri. Ya, Putri dong, masa putra. Putri, dia overlove. Oh, boy overlove. Dia itu mengalami, jadi dia itu kena virus merah jambu, asmara, yang tidak pada waktunya. Bapak Ibu mohon maaf, anak sekarang itu dewasa, itu usia berapa tahun? Gampang deh, menstruasi deh, anak Putri sekarang menstruasi usia berapa tahun? Macam-macam ya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang SMP. Nah, kemarin murid saya Bu kelas 4 SD sudah menstruasi. Ada. Panjenengan dulu menstruasi usia berapa Bu? Iya kan? Kelas 2 SMP. Ono sing SMA lagi em. Kuwi cek culun. Ora mudeng. Iki apa ta? Dan belum tahu lawan jenis dulu masa kecil panjenengan bengi padang bulan bak sodor lanang wedok aman. Bengi padang bulan delian wong loro lanang wedok aman. Ngakoni. Ini pelaku sejarah ini gitu. Itu dulu. Saiki cah SMP lanang wedok kon delian wong loro. Remuk. Kenapa? Karena mereka udah tahu, udah dewasa sebelum waktunya. Bu, Pak, ini fakta. Mata saya melihat murid saya TK, TKA sama TKB itu bilang begini. Ini yang cewek bilang sama yang ceweknya TKB, ceweknya TKB, cowoknya TKA. Kamu mau nggak jadi suamiku? Ini cowoknya bilang begini. Aku udah punya. Aku yang kedua. Tak TK lu fokus PPA. Yang ngajari siapa? Apakah bapak ibunya? Tidak. Teknologi, HP, TV, internet dan sebagainya. Bu, Pak, pantesan anak sekarang itu yang saya dewasa sebelum waktunya. Udah mudeng, cantik, cakep di usia TK. Cie gitu. TK usia loh. Kita dulu nggak bisa kayak gitu. Diceblek ora gremok ya. Digandeng nggak biasa wae. Tak sakit gandeng. Waduh, saya itu sedih lah itu. Kemudian di Solo itu saya di forum anak, jadi selalu berkaitan sama dunia kayak gitu. Nah ini, maka Bapak Ibu, kuncinya adalah ayo ajak mereka ini seneng sama yang namanya Al-Quran, seneng nge-masjid, seneng yang langgar, seneng TPA, seneng sekolah. Supaya apa? Supaya dia nggak dewasa lebih cepat. Setuju Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini solusinya. Gampang. Solusinya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan yang Nabi. Maka Bapak Ibu, kewajiban kita memberi contoh kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, anak tahu nggak nama Nabi kita siapa? Siapa namanya Bu? Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Ibunya, anaknya Fatimah. Suaminya Fatimah Ali, Peter. Cucunya Kanjeng Nabi Hasan dan Husain. Wah, ini mesti alumni SD Pupuh 2. Bisa jawab kabeh apa nih. Nah, sekarang Bu, Pak, idola anak kita siapa Bapak Ibu? Bersambatan. Siapa? Saya pernah survei di Baju sama Bu. Kelas 3, 4, 5, 300 anak Bu. Saya tanya sama mereka, anak-anak coba tuliskan siapa tokoh idolamu. Nggak ada satu pun yang jawab idolanya Nabi Muhammad. Yang lebih ngeri juga nggak ada yang jawab ibu bapaknya. Tapi ada yang jawab tulisan utamanya, dan saya rekap paling besar Bu. Jawab tokoh idolaku adalah Naruto. Kalah Pak, mendingan Pak. Naruto. Bawahnya lagi Power Rangers, SpongeBob. Yang bikin asing Bapak Ibu, di peringkat ke-7 dia nyebut nama gurunya SD.
Wah, Pak, guru SD itu idola anak-anak, gitu. Nah, sekarang Bu, saya pengen tahu, ada tahu nggak ini siapa? Pak Eko. Kalau ini, hebat, Pak. Walaupun wawasannya luas, luar biasa. Pekerjaannya apa? YouTuber. Oh. Ini salah satu subscribernya begitu. Ini bukunya di sana foto apa? Wah, luar biasa tahu. Kalau ini, kalau ini, langsung. Kemudian kemarin diundang nikahannya, nunggu undangan ya, batal undangannya Bu. Kalau ini, ginting, oke, yang tahu. Kalau ini, bagus, oh yang tahu. Wah, nggak rugi Pak, ya karena saya pernah kerja sekolahnya apa? Ini, dangdut Pak. Oke, kalau ini, Masya Allah, penggemar berat ini ya. Kalau ini, ada yang tahu? Kenal buatan Pak? Ini desa Pak dengan Pak. Ini buka-buka ya Pak. Pak Andi berasa? Salah satunya kembaran saya Pak itu Pak. Kalau ini, Leminho, tahu tuh, Leminho. Jangan-jangan ada di dompetnya itu ya. Kalau ini, woi keren. Ini, ayo, ayo. Siapa Bu? Tadi 20 foto tahu semua loh. Ini kok ngerti? Ayo. Siapa? Mbahku, Du. Ayo, ada yang tahu? Hadiah. Nah, masuk tuh Bu. Ada yang tahu? Nyerah? Oke, langsung antar nyerah gitu ya. Dia adalah ini. Ibnu Sina. Tahu nggak siapa Ibnu Sina itu? Iya, dia itu adalah dokter ahli obat-obatan. Nah, bayangkan teman-teman, di usia 18 tahun dia udah menjadi dokter. Dia menyembuhkan segala penyakit ketika dokter-dokter Eropa gagal. Yang punya julukan Medicorum Principal, rajanya para dokter. Ini tokoh Islam. Penting mana? Ibnu Sina Oporia Ricis. Penting mana? Ibnu Sina apa Sule? Penting mana? Ibnu Sina apa jadi Corbusier? Tapi kebanyakan kita lebih kenal mereka dibandingkan ini. Nah, anak kita Bu, ini yang harus kita antisipasi. Oke, bentar lagi ya Bu ya. Nah ini pesannya, didiklah anakmu sesuai perkembangan zaman, karena mereka tumbuh di zaman yang berbeda. Anak kita Bu itu lebih canggih dibandingkan kita, betul? Kalau saya punya HP Bu, yang saya HP jadul sama modern, anak kita lebih yang suka yang jadul atau yang modern? Kalau kita lebih semakin jadul atau semakin modern yang dipilih? Semakin kita tua lebih suka HP yang modern atau jadul? Jadul, ya kan? Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas, tapi anak-anak itu semakin meningkat. Nah, ini Bapak Ibu solusinya. Kuncinya 3F. 3F. Ini ya Bu ya, catat ya, 3F ya. F yang pertama adalah food. Pakaian. Bu, Pak? Hah? Apa? Pinter. Oh, makanan. Jangan ngantuk. Food, makanan. Bapak Ibu, pilihkan makanan yang halal dan thayyib buat anak kita. Kenapa? Karena itu makanan hati. Kalau yang dimakan haram, maka tubuh akan melakukan yang haram. Kalau yang dimakan halal, maka dia juga makan yang halal. Dan cukup halal Bapak Ibu, juga harus thayyib. Apa yang thayyib? Thayyib artinya tidak menyebabkan sakit. Kulu washrabu wala tusrifu. Yang sabu lengkeng ini thayyib. Saya makannya mungkin tidak banyak, tapi kalau makan sasak bagor, kelar. Ya kan? Ini minuman
segini mungkin saya toib, tapi kalau ini 10 kembung saya. Artinya apa? Makan dan minum yang secukupnya. Food, makanan. Yang kedua adalah fashion, pakaian. Bu, Pak, saya masuk sini itu langsung ngurus dodo, terus adem banget. Kenapa? Saya lihat anak-anak sini pakainya udah pakaian yang rapet. Klasik jenis Dawa, kudungan, ini luar biasa. Tadi Bapak Korlu juga ngendikan 100% muslim ya sekalian. Ini luar biasa, dipertahankan. Maka besok kalau cari murid di sini Bapak Ibu rekomendasinya yang muslim, ya supaya apa? Supaya kebiasaan agamanya tetap kuat. Pakaian, jangan sampai dia salah pilih pakaian. Di Singapura Bu pernah ada kejadian, seorang anak usia 5 tahun TKA terjun dari rumahnya lantai 6 apartemen. Gara-gara ibunya pulang kerja membawa oleh-oleh berupa baju baru. Nah, ibu beli baju baru buat kamu. Apa Bu? Baju Batman kesukaan kamu. Makasih. Dipakai bajunya Bu. Batman lengkap sama topeng, seliwir-seliwir, ikat pinggang, kaos tangan sama sepatu. Anak 5 tahun Bu pakai baju Batman. Maka di otaknya terbayangnya jadi, maka dia naik jendela Bu ke balkon, dia terjun ke rumahnya. Tewas. Kalau anak pakai baju Naruto dia pengen jadi? Nah, itu ya Bu ya. Maka pakaian ini pertahankan. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga. Yang ketiga adalah fun, hiburan. Bu, Pak, PR kita saat ini adalah bagaimana mengajak anak-anak kita untuk cinta sama Rasulullah SAW, ya. Hiburannya ada Al-Quran dan sholat. Oke, alhamdulillah selesai. Woi, jangan gampangan Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu, yuk. Cinta sama anak, sayang sama anak. Nah, tugas panjenengan nggak cukup hanya mendidik, tapi juga mendoakan. Yuk, sekarang kita bareng-bareng berdoa untuk anak-anak kita. Kita awali dengan istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bu, Pak, sekarang saatnya berdoa. Mohon kerjasamanya dibantu dengan mengucapkan lafaz amin ya Bapak Ibu ya, untuk anak turun kita agar mereka jadi anak yang soleh-soleh. Nah, mari semua pejamkan mata, tundukkan kepala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Saya akan berdoa, Bapak Ibu mengamini dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, hari ini kita berkumpul di sini Bapak Ibu, tak lain dan tak bukan untuk berusaha menjadi orang yang terbaik buat anak-anak kita. Kita berkumpul di sini dalam rangka untuk menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, kalau tadi pagi kita melihat mereka dengan mata kita, tadi pagi kita bicara sama mereka dengan lisan kita. Sekarang Bapak Ibu, saya mengajak panjenengan lihat kembali wajah putra putri panjenengan, hati panjenengan yang paling tulus. Silakan tutup rapat-rapat mata panjenengan. Lihat, bayangkan dengan hati panjenengan wajah putra putri panjenengan. Lihat satu persatu putra putri panjenengan. Lihat mereka dari anak yang terbesar sampai anak yang terkecil. Lihat mereka Bapak Ibu. Masih ingatkah panjenengan ketika dulu melahirkan mereka? Masih lucu-lucu, imut-imut. Kita sering memeluknya, sering menciumnya, sering memujinya, bahkan kita sering menyebut nama Allah untuknya.
Tapi lihat sekarang Bapak Ibu, anak kita udah mulai tambah usia. Mereka udah kelas 1 SD, udah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Apakah masih pelukan itu Ibu berikan? Apakah masih ciuman itu Ibu berikan? Apakah masih pujian itu Ibu berikan? Atau jangan-jangan kita lebih sering memarahi mereka, membentak mereka, bahkan mungkin menyakiti tubuhnya? Ibu dan Bapak, bukannya kita pengen punya anak yang soleh-soleha, bukannya kita pengen anak yang bisa mendoakan kita. Bagaimana mungkin kita punya anak seperti itu kalau kita nggak mampu mendoakan mereka? Dan karena itu Bapak Ibu, sekarang sebut namaku terapan dengan yang paling besar. Doakan, lupakan semua keburukannya, hapus semua kurangannya Bu, Pak. Lihat baiknya saja. Sebut nama itu Bu, Pak. Yang jadi orang tua yang pelit. Siapa itu? Orang tua yang nggak bisa menyebut nama anaknya sendiri. Lupakan keburukannya, lupakan kekurangan-kurangannya, karena fokus pada kelebihan. Lalu lihat adiknya, lihat wajah itu, doakan Bu. Doa dengan mustajabah, doa dengan lebih diterima. Lalu lihat adiknya lagi, sebutkan namanya, doakan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah ya Rabb, karuniakan anak kami anak yang soleh-soleha, karuniakan kepada kami anak turun yang soleh-soleha ya Rabb. Jadikan anak kami anak yang soleh-soleha ya Rabb. Jadikanlah mereka anak-anak yang penyejuk mata ya Rabb. Jadikan kami orang tua yang mampu mendidik mereka dengan agama ya Rabb. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah ya Rabb, masih teringat mata ini ya Rabb memelototi anak kami hanya hal sepele. Masih teringat ya Rabb mulut kami membentak-bentak mereka hanya gara-gara hal sepele. Masih teringat ya Rabb tangan ini menarik lengan mereka, mencubit tubuh mereka hanya gara-gara hal sepele. Masih teringat ya Rabb kaki ini meninggalkan mereka hanya untuk kepentingan kami sendiri. Rabb, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb yang belum bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak kami. Hari kami berjanji ya Rabb untuk lebih banyak melihat kelebihan mereka dibandingkan kekurangan mereka. Hari kami berjanji ya Rabb tidak akan banding-bandingkan mereka dengan teman-temannya. Hari kami berjanji ya Rabb tidak akan menuntut mereka seperti temannya. Karena kami yakin anak kami spesial, anak kami berbeda. Tapi kami harus memastikan mereka memiliki ilmu agama yang kuat untuk bekal nanti. Rabb, bimbing kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mampu memberikan cinta pada anak kami, orang tua yang mampu memberikan teladan buat anak kami. Jadikan kami orang tua yang selalu tersenyum pada anak kami, mampu menyebut nama mereka dalam doa-doa kami. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang selamat dunia akhirat. Anak turun kita soleh-soleha,
keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan mereka kelak nanti apapun profesinya, mau jenderal, mau pengusaha, mau dokter, mau profesor, mereka adalah anak yang soleh solihah. Maka jazakumullahu khairan katsiran. Ada kurang yang maaf, ada salah maaf, dan Allah ridho bagi kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah tadi acara kajian bersama Ustadz Muhammad Nasir. Semoga memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya mampu mendidik anak-anak kita.